jam 9. Jadi mungkin sampai dengan jam 12 kurang seperempat. Iya. Kita salat Jumat. Silakan, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dilakukan. Mungkin dari klausul awal aja sih Pak. Ya kita kan ya ada isu lah, kita nggak usah buka aja gitu, ada isu gitu kan, seolah-olah ya ada konspirasi bumi data gitu kan. Makanya dari kita kembali fokus aja dulu, konteks awalnya kan untuk mendengar penjelasan Bapak gitu kan, perihal perhitungan gerhana berdasarkan diameter rotasi revolusi dan kecepatan gitu kan. Makanya dari itu, makanya saya tertarik begitu Mas Denny bilang, oh saya dari Balikpapan. Jadi sih mau melihat tentang ada gitu. Saya juga di sini kan bukan istilahnya bukan mau menjelaskan tentang kita akui dulu nih bahwa konspirasi bumi datar itu masih sebatas observasi atau sebatas teori kan. Nah, yang masih asumsi. Nah, di sini saya cuma ingin minta penjelasan aja, bukan cuma pertanyaan. Saya di sini kan cuma perwakilan dari orang-orang yang sama seperti saya bertanya gitu Pak, tentang intinya sih tentang perhitungan matematis gerhana hingga siklusnya selalu tetap gitu Pak, yang melalui rotasi, revolusi, jarak juga diameter itu juga sih. Jadi kan kesannya kan seolah-olah skakmat banget gitu loh untuk teori bumi bola gitu kan, kita nggak bisa menjawab tentang gerhana gitu, perhitungan matematisnya. Makanya itu Bapak bilang benar ada gitu kan, wah berarti mungkin saya yang dibohongin orang tersebut gitu. Saya jelaskan ya. Baik Pak. Jadi pertama kita kan tahu ya. Jadi ini bukan tahu, ini artinya dari perhitungan sekian abad diketahui bahwa dulu menganggap bahwa bumi ini sebagai pusat alam semesta. Kemudian bintang-bintang mulai dari bulan, kemudian ada Merkurius, ada Venus, Matahari, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus. Itu kan polanya seperti ini. Itu masih geosentrik. Tapi kemudian ini kan dibantah bahwa ini tidak ada seperti itu, karena bumi sesungguhnya itu mengelilingi matahari. Jadi ini bumi mengelilingi matahari. Jadi dulu ini setelah geosentrik kemudian pindah menjadi heliosentrik. Nah, tapi sesungguhnya sekarang ini matahari pun sebenarnya bukan pusat dari alam semesta, karena matahari itu juga bagian dari galaksi. Ini galaksi Bima Sakti, dan ini matahari hanya salah satu bintang dari sekitar 100 miliar bintang. Ini matahari, di sini ada bumi dan seterusnya. Nah, ini bukan lagi heliosentrik. Jarak bumi matahari itu 150 juta kilometer. Jadi kalau dengan cahaya itu hanya sekitar 8 menit cahaya. Nah, ukuran sini itu 700.000 kilometer jari-jarinya. Nah, bulan ini lebih kecil lagi. Bulan ini jaraknya itu 384.000 kilometer. Mengitari bumi itu dalam waktu 27,3 hari. Ini periodenya ya. Jadi mengitari bumi. Nah, sekarang orbit bulan itu tidak orbit, ini disebut ekliptika ya. Ini matahari, ini bumi, ini disebutnya ekliptika. Jadi bidang orbit bumi itu disebut ekliptika. Nah, orbit bulan itu tidak berimpit. Jadi ini ada 5 derajat inklinasinya. Jadi
sementara bumi mengitari matahari, ini bulan mengitari bumi, tapi miring. Nah, karena posisinya miring seperti ini pada saat bulan berada di sini, ini disebut bulan baru. Jadi bulan baru. Pada saat posisi berada di sini, itu disebut bulan purnama. Tapi karena tidak segaris, tidak selalu bulan baru terjadi gerhana matahari, dan tidak selalu purnama terjadi gerhana bulan, karena miring seperti ini. Nah, tetapi karena miring ini, dia sambil berputar mengitari bumi, maka ini posisi miring itu ada saatnya kemudian bumi ini itu menjadi satu garis. Nah, ketika betul-betul satu garis, ini matahari, kemudian ini bumi, dan bulannya satu garis. Nah, ini yang terjadi gerhana matahari di titik ini. Nah, karena bumi ini berputar, maka kemudian titik ini yang bayangan matahari ini itu akan memberikan jejak tertentu. Kalau ini peta buminya ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini disebut sebagai jalur gerhana. Nah, kalau di sini bulan pada saat posisi ini gerhana matahari. Nah, kalau biasanya 2 minggu sebelum gerhana matahari atau 2 minggu setelah gerhana matahari, ini masih satu bidang, atau bukan satu bidang. Bidangnya nanti titik temunya ini akan bertemu lagi di sini. Jadi ini gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi bulannya tertutup oleh bayangan bumi, namanya gerhana bulan. Nah, ya teman-teman yang dari FE itu kemudian mengapa ini tidak diminta rumusnya tentang hubungan ini? Rumusnya rumit sekali, jadi tidak bisa disebut dengan satu ini. Algoritmanya dan program komputer itu banyak sekali. Nah, tetapi di sini bisa dibuktikan. Saya tunjukkan ya, yang perhitungannya tapi sudah dijadikan sebagai aplikasi. Nah, ini katakan dari situsnya NASA, ada beberapa di situs tadi yang hasilnya sama. Sekarang gerhana matahari ini ambil contoh yang terbaru yang Maret 9 ya. Jadi tanggal 9 Maret. Nah, tanggal 9 Maret itu jalurnya seperti ini. Sekarang coba kita lihat simulasinya. Jadi bayangan bulan ini karena bumi ini berputar, maka bayangannya kemudian bergerak dari barat ke arah timur. Jadi pada saat pagi itu bayangan mengenai bumi, kemudian bergerak ke arah timur sampai pada saat terbenam matahari di wilayah barat, ini gerhana berakhir. Jadi ini mulainya pada saat matahari terbit di sebelah barat, kemudian berakhir di sebelah timur. Nah, gerhana matahari ini itu melalui sekitar 10 provinsi di wilayah Indonesia. Coba kita lihat rincinya ya. Kita lihat rincinya. Nah, ini daerah yang terkena gerhana di Indonesia. Ini bisa di zoom. Jadi geraknya emang zigzag gitu Pak ya, nggak ngikut ekuator Nggak. gitu ya.
Nah ini yang condong ke utara nih Pak Barat ini kan beda-beda. Nanti kita akan lihat tergantung posisi matahari, bulan dan bumi. Dan kemiringan tuh equinox, maksudnya equinox atau bulan ya, apa ya? kemiringan bumi. Jadi kemiringan rotasi bumi. Oke, equinox ya. Jadi itu tergantung. Nah, ini sudah bisa dihitung. Jadi katakan di Palangkaraya ya. Ini mulai gerananya pukul berapa sih? Ini mulai gerhana itu ini dengan UT ya atau GMT. Berarti ditambah dengan 7. Ini 6.30. Kemudian mulai gerhana total itu 7.28. Kemudian maksimumnya sekitar setengah 8. Kemudian berakhirnya sekitar ini 7.31. Kemudian ini berakhir gerhana sebagian, dan ini sudah bisa dihitung di tiap titik ya. Jadi perhitungan ini yang sudah jadi terkait dengan diameter matahari. Mengapa sih ini bisa dihitung di sini? Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini matahari. Matahari ini skematiknya, kemudian bulan di sini bumi. Nah, ini bayangan matahari, bayangan bulan ini yang terjadi di sini daerah yang terkena gerhana. Ini disebut sebagai gerhana sentral ya. Gerhana sentral ada dua macam, ada gerhana matahari total dan ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ketika bulan ini berada dekat dengan matahari. Karena berada dekat dengan bumi, maka piringan bulan ini menutup piringan matahari. Apogee apa gitu? Nah, bukan. Di sininya ini untuk jarak ke buminya ya ini pada saat perigee ya. Jadi belum tentu perigee sebenarnya. Jadi jaraknya dekat sehingga menutup, karena ukuran bayangan matahari, piringan matahari kalau dilihat dari bumi itu hanya sekitar setengah derajat. Bulan setengah derajat, 1 derajat kira-kira selebar ini. Jadi dengan menggunakan tangan selebarnya sekitar 1 derajat, kemudian jarak ke mata menggunakan aktris tangan itu 1 derajat. Nah, piringan matahari itu hanya setengah derajat. Nah, teman-teman FS sering mengatakan matahari ini berubah sejak pagi sampai sore. Saya katakan tidak. Sejak matahari terbit sampai dengan siang hari itu ukurannya tetap hanya setengah derajat. Tidak berubah. Kalau pagi hari terlihat besar itu hanya karena persepsi mata saja. Refraksi ada, tapi refraksi itu membuatnya lonjong. Tapi yang kita melihat matahari terlihat besar itu karena ini matahari sesungguhnya tetap. Tapi kalau kita dekatkan dengan ada pohon atau mungkin ada gedung yang dari jauh, yang ketika di dekat besar, tapi karena menjauh maka kemudian kelihatan kecil, maka persepsi kita matahari terlihat besar. Nah, ketika di atas kepala matahari dibandingkan langit yang luas sekali, matahari terlihatnya kecil, jadi tidak berubah. Nah, itu hanya setengah derajat, baik matahari maupun bulan itu hanya setengah derajat. Jadi ketika ini bulannya ini lebih besar dari piringan matahari, terjadi adalah gerhana matahari total. Tapi kalau bulannya jauh sehingga menjadi kecil dibandingkan dengan piringan matahari. Jadi kalau ini matahari, kemudian bulannya hanya segini, ya maka terlihat cincin. Ini jenis yang kedua adalah GMC, gerhana matahari cincin. Nah, sering kemudian dikatakan ini NASA menggunakan Saros. Itu salah, karena gini, ini NASA menghitung perhitungan yang rumit ya. Yang rumit sekali. Ini dihitung, jarak ini dihitung, kemudian kecepatan mengitari
matahari juga dihitung, bulan ini mengitari bumi juga dihitung. Karena ini jadi sistemnya seperti ini. Ini matahari, bulan bergerak, matahari, bumi bergerak, sementara bulan juga bergerak. Nah ini dihitung kecepatan ini, kecepatannya, kemudian bulan ini juga dihitung, kemudian sudut kemiringannya ini juga dihitung. Jadi itu kompleks sekali perhitungannya. Nah, mengapa Saros dihitung? Karena Saros itu ini menyatakan jenisnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Saros 30. Saros 30 itu seperti apa sih? Ini jenis-jenis gerhana yang digolongkan sebagai Saros 30. Jadi kita lihat ya, ini gerhananya, ini yang Saros 30 tanggal 20 Agustus tahun 1096. Yang berikutnya ini posisinya, polanya hampir sama. Jadi kalau diurut, ini Saros berikutnya yang seri 33, nah seperti ini. Berikutnya lagi, nah, kita ambil yang dekat saja, yang sekitar 9 Maret ya, sekitar 9 Maret 2000. Yang 2016 ya. Ini yang 2016. Polanya seperti ini. Nah, sekarang yang 19 tahun sebelumnya. Yang tahun 1998. Nah, ini polanya ini. Jadi pola bentuknya lihat seperti ini, walaupun di sini daerahnya beda, tapi polanya seperti ini. Ini yang tahun 98 ya. Kemudian ini yang tahun 2016. Lihat polanya seperti ini. Ini walaupun melaluinya beda. Ini melalui Indonesia. Yang nanti sekitar 19 tahun kemudian, polanya seperti ini. Jadi seri Saros itu hanya menunjukkan bahwa polanya itu sama. Jadi polanya sama walaupun melaluinya berbeda. Nah itu berulang sekitar 19 tahun. Kita lihat sini ya, tahun 98 Februari. Kemudian berikutnya 2016. Ini 18 bulan, 18 tahun 1 bulan. Kemudian ke-34 ini 18 tahun. Jadi seri Saros itu sekitar 18 tahun. Jadi bukan berarti perhitungan ini menggunakan Saros. Terlalu sederhana kalau menggunakan Saros. Jadi menggunakan Saros itu ya seolah-olah siklusnya ini. Tapi Pak, untuk hitung-hitungannya sendiri itu NASA tidak mempublikasikan, kenapa gitu Pak? Dipublikasikan. Ada, tapi terlalu rumit kalau ini ada. Jadi yang saya sampaikan misalkan yang Genius itu penyederhanaan. Nah kalau yang mau lebih lengkapnya itu bukunya tebal. Jadi bukunya tebal di situ karena di situ ada perhitungan-perhitungan. Dari pihak lapan Pak yang maksudnya udah menguasai hitungan itu ada ya? Ada teman-teman astronom. Benar-benar pakai kalkulasi gitu ya? Iya. Ya tapi ya umumnya kalau sudah ada yang aplikasi ini, kecuali mau coba-coba ya. Aplikasi ya, aplikasi NASA ini. Kalau sudah ada ya mengapa mesti susah-susah membuat, kecuali ya memang ada seperti mahasiswa dari Yogyakarta itu mencoba dari algoritma Genius, dibikin programnya, kemudian akhirnya dibandingkan lagi dengan NASA.
Jadi di situ sudah ada hitungan-hitungannya. Tapi Pak, untuk hitung-hitungnya sendiri kita bisa lihat misalnya ada situs rekomendasi atau buku rekomendasi yang misalkan bisa kita jadikan acuan nih untuk melihat langsung hitung-hitungannya, ada gitu Pak? Ada. Kalau mau ada, jadi ya ini seperti yang kita lihat ya, ini terkait dengan ini bukunya ya. Ini yang tapi algoritma yang ini lebih sederhana. Jadi astronomical algorithm ini khusus gerhana aja ya? enggak macam-macam. Oh gitu. Tapi yang di dalam yang untuk perihal eclipse-nya? Eclipse-nya ada. Jadi ini coba saya ada yang sudah PDF ya. Ada yang PDF. Yang buku. Nah ini yang PDF ya. Jadi bisa di-download situ. Coba mau melihat eclipse-nya. Kalau 8 sendiri kontrol berapa satelit? 83. Itu kayak 31. Termasuk yang BRI. Oh enggak, itu BRI ya, operatornya BRI. Jadi satelit 8A1, A2 dan A3 ya. Jadi data dari satelit langsung ke 8 gitu ya? Iya. Ya itu ada yang menggunakan satelit internasional, ada yang menggunakan satelit 8. Yang 8 itu berapa satelit Pak? Tiga ya. Tapi nanti bisa di-download sendiri lah, cari ini kemudian bisa Oke, Pak, ya. di-download. Nah ini ada juga yang sudah dikerjakan oleh ada mahasiswa dari Jogja ya, UIN Jogja kalau tidak salah. Ini seminar di ITB Juni lalu. Nanti dicari juga. Sel itu International Solar and Earth. L-nya Solar Eclipse. Satelit 8 penginderaan jauh atau satelit apa? Ada ini ada beberapa fungsi.
untuk peraturan perundangan Menteri Komunikasi Pak ya? Iya. Saya baca untuk perihal satelit itu ya. Jadi ada yang dijelasin syarat-syarat gitu. Kemudian saya baca langsung ITU gitu. Ya di situ ITU-nya nggak diperjelas Pak ya? Atau ITU-nya ada lagi Pak ya? Saya belum. ITU International Telecommunication Union. Ya. Jadi dari PBB Pak ya? Iya, itu untuk perizinan frekuensinya. Jadi setelah dari Ini yang dari Departemen Fisika UIN Yogyakarta. Ini prediksi gerhana matahari dengan menggunakan algoritma Genius ini untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2100. Nah ini Geniusnya yang tadi. Nah ini makalnya bisa di download. Nah ini yang digunakan. Sini ada yang digunakan. Jadi ini kalau mau dilihat ya. Jadi ada algoritma ini PSOP 87 untuk menghitung matahari, kemudian ELP 2082 untuk menghitung bulan. Saya juga dulu beli bukunya yang ini ya. Itu bukunya tebal. Jadi di sini ada perhitungannya. Jadi Besselian elemen untuk ini total eclipse 2016 gerhana matahari total sampai dengan tahun 2100. Kemudian ini rumus-rumusnya, metodenya ya. Ini ada. Ya kalau mau nanti kemudian tadi ditanyakan bukunya. Ini salah satu contoh hasil perhitungan. Kalau menurut software yang dia kembangkan untuk tahun 2042 yang sebagai contoh seperti ini. Ini garis bujur, kemudian garis lintang. Lintang vertikal Pak ya? Iya. Jadi kemudian dibandingkan dengan NASA. Jadi ini dibandingkan NASA. Jadi kalau mau buku-bukunya, rujukannya ini bisa dilihat. Jadi bukunya ini Genius Astronomical Algorithm. Kemudian untuk elemen-elemen orbit dari ini ada. Kemudian ini dibandingkan. Nanti linknya udah catat kok. Nanti linknya. Saya kira itu. Nah kemudian tadi kalau mau menunjukkan ya terkait dengan satelit-satelit 8 itu sudah punya 3 satelit. Ini untuk yang peluncuran, ini satelit yang banyak teman-teman yang menanyakan seperti apa sih satelit 8. Ini yang di waktu kunjungan presiden. Cita-cita Indonesia untuk menguasai teknologi satelit secara mandiri mulai berjalan. Jika tak ada perubahan, satelit buatan para prekayasa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8A2 Orari akan diluncurkan dari India pada 27 September 2015. Tel-8 Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 3 September pagi. Presiden Joko Widodo mengecek satelit tersebut di dalam Clean Room Pusat Teknologi Satelit. Kepala 8, Thomas Jamaludin memberikan penjelasan mengenai sistem kerja satelit tersebut. 8A2 Orari adalah satelit pertama yang sepenuhnya dirancang dan dibuat ahli-ahli 8 memakai fasilitas produksi dan fasilitas listrik Indonesia. 78 kilo. Satelit tersebut merupakan generasi terbaru satelit seri A. Generasi sebelumnya adalah 8A1 atau Pusat yang dibuat bersama ahli-ahli Jerman dan diluncurkan pada Jadi di 2007. pinggir-pinggirnya ini Pembuatan kedua satelit mikro dan eksperimen jadi tidak menggunakan bagian penerapan agar Indonesia bisa membuat satelit dilebarkan, berkomunikasi pada tapi ditempel 2021. di sekitarnya.
8A2 Orari berbobot 78 kg. Ia akan ditempatkan di orbit pada ketinggian 650 km dari permukaan bumi. Nah, ini Satelit ini memiliki orbit ekuatorial, yaitu bergerak di sekitar garis khatulistiwa antara 6 derajat lintang utara dan 4 derajat lintang selatan. Dengan kecepatan mencapai 7,5 km per detik, satelit itu 98 menit satu kali mengelilingi bumi. Ada tambahan perangkat 8A2 akan dari difungsikan mengamati luar bumi, negeri India seperti pemetaan untuk perubahan ini soal lahan, panelnya. memantau lalu lintas kapal, Nah, ini, operasi keamanan laut, serta memang eksplorasi sensornya sumber daya laut dan luar. perikanan. sensornya. sensor untuk Laporan pengukuran Dewan Pengawas kameranya, media diambil dari kemudian Google. diintegrasikan dan komponen-komponen ininya. Nah, kemudian ini peluncurannya ya, jadi untuk Jadi satelit ini buatan anak bangsa atau? iya, hanya memang sensornya tetap beli, kameranya ya. Nggak ada perangkat lain gitu Pak untuk supaya ngorbit gitu loh. Maksudnya untuk ngorbit di bumi gitu. Perangkat lain tambahan dari luar negeri nggak ada Pak? Nggak ada pure Iya, alat itu aja iya. bisa ngorbit gitu ya. Ini kan mengorbitnya diluncurkan dengan Geostasioner atau bukan, gimana? ini ketinggian 650 kilo. 650 km. Iya. Ini persiapan sebelum peluncuran, saya lompat-lompat ke sini. Menjelang peluncuran. Ini persiapan peluncuran. Menunjukkan di India, Pak. Iya, karena kita belum punya roket ini, roketnya besar sekali. Jadi ada yang mengatakan bahwa roket diluncurkan itu akan menabrak kubah dengan teman-teman FA. Tapi ini kan buktinya enggak. Ini sampai ini ketinggian menuju 650. Ini geraknya memang setelah vertikal horizontal gitu Pak ya? Kita lihat dari bumi aja kelihatan horizontal. Yes, sesungguhnya begini. Ini dari ini India ya. Kemudian sini Indonesia, Jawa, Kalimantan. Ini Sulawesi dan ini Papua. Nah, diluncurkannya sekitar ini. Nah itu tuh gambarnya. Jadi di sini, dari sini itu diluncurkan ke arah sini. Ini 6 derajat. Jadi memang diluncurkan gini. Kan bumi kan bulat. Jadi bumi bulat. Ini meluncur gini. Jadi Kemudian diluncurkan memang ke Indonesia Pak ya? ya enggak, ini melintas ekuator. Ini ekuator, ini membentuk 6 derajat. 6 derajat. Sini kan langsung ini ada ketinggiannya. Ketinggiannya sudah sampai dengan 100. Nah, ini sudah 100, sudah di atas atmosfer, di atas ruang udara. Di sini sudah mencapai 132 km, itu di lautan Hindia. Kemudian ini ketinggian sudah di atas 100. Itu ketinggian 100 itu udah hampa, Bang. Sudah minim. Minim. Iya, udara sudah tipis. Jadi sampai dengan kira-kira 110 kilo, 110 km itu atmosfer padat ya. Jadi bumi ini sampai ini sekitar 110 km itu atmosfer padat. Kemudian ini yang di atas ini yang disebut sebagai antariksa. Antariksa itu mengandung apa sih Pak? Ruangannya? Hampa 100%. Ya sesungguhnya sih ada debu-debu
ada debu-debu dan partikel, ada gas, tapi sangat tipis sekali dibandingkan dengan Sudah atmosfer pernah di bumi. dicek gitu Pak. Misalnya masa jenisnya berapa? Saya pernah dengar berapa gram gitu. Ya, sangat kecil sekali. Minus berapa gitu. Sangat kecil sekali, itu kan ada perhitungannya. Belum diteliti Pak ya? Sudah. Berapa nilainya Pak? Ada apa? Jadi di sini kan ini isinya Materialnya adalah bukan gas. ion hidrogen Pak. Ada gas juga. Ion Hidrogen. hidrogen itu proton ya. Eh, Iya, proton. Jadi itu memang dari matahari kan ada pancaran. Berarti nggak 100% hampa gitu. dari Dibandingkan dengan di bumi sudah bisa disebut vakum. Vakum. Dan atmosfer ini akan dirasakan sebagai atmospheric drag. Which was immediately followed by the ignition of the solid third stage BS3 at 4 Atmospheric drag atau hambatan atmosfer. Nah, karena hambatan atmosfer, ini satelit itu yang mengorbit ini mendapat hambatan. Karena mendapat hambatan, dia makin lama kecepatan makin pelan dan akhirnya jatuh. Ini untuk yang orbitnya rendah. Tapi kalau di 36.000 km satelit geostasioner itu hampir dapat disebut hampa, tidak ada hambatan. Jadi kalau di sini yang ketinggian satelit 8 aja lah, ini 605 km, ini akan jatuh itu dalam waktu sekitar 60 tahun. Pelan-pelan lama-lama akhirnya akan jatuh. Kalau di yang GSO ini di 36.000 km dapat dikatakan ini sudah hampa sekali. geostasioner berarti kecepatannya sama dengan Kecepatan rotasi bumi. rotasi bumi. Jadi sekali dalam 24 jam. Ini selamanya berada di sini. Karena nggak ada hambatan Pak ya. Tidak ada hambatan atmosfer. Kalau International Space Station itu gimana tingginya Pak? International Space Station itu sekitar 400 kilo ya. Berarti ada hambatan masih Pak ya? Sekitar 400 ya, sekitar 400 km. Berarti hambatan udaranya masih besar Pak ya? Besar. Terus Dan kenapa nggak jatuh Pak? ISS, ISS kan muter. iya itu kan ada roketnya. Jadi yang ISS ini dikendalikan. Jadi punya roket situ. Jadi ketika dia sudah mulai turun, roketnya dinyalakan maka dia naik. Kemudian dia turun lagi. Itu sebabnya kemudian karena ini memerlukan energi roket ini, dia tidak bisa selamanya. Lama-lama akhirnya Propulsionnya dia pakai apa sih Pak? Pakai roket berarti gas ya? iya ada Bahan ada bakarnya apa, Pak? Dia misi terus ya, misi bahan bakar ya? enggak, iya ini ada sistem roketnya. Biasanya yang digunakan itu juga slimnya. Untuk ini untuk roket pengendalinya. Kalau yang balon itu bedanya apa Pak? Balon Pernah dengar balon untuk pengamat cuaca apa? Pengamat cuaca gitu. ini bumi bumi Ya. ini 110 km itu masih udara masih cukup padat. Jadi kalau di sini ada meteor masuk, kalau sudah di atas 110 akan terbakar. Jadi kita lihat meteor itu kalau sudah masuk 110. Atau satelit kalau sudah jadi bangkai masuk ke sini dia akan terbakar masuk sini. Nah ini kemudian Itu Pak, temperaturnya kira-kira berapa derajat Celcius tuh Pak? Antara atmosfer sampai 110 km. ini sini sampai minus ini. Pada situ minus ya? Nah dari Ini kalau ini sebenarnya sini. Ini sekitar sampai dengan kalau di Indonesia itu 17 km ya. 17 km ini namanya tropopause. Ini troposfer. Kemudian di sini peralihan ini tropopause. Jadi suhu itu dari sini makin lama makin ke atas makin dingin. Makin dingin sampai minus. Kemudian nanti di sini ada stratosfer. Ini suhunya mulai makin naik lagi. Kemudian ini ada
stratopause, troposfer, stratosfer. Kemudian di atas ini ada termosfer. Nah, termosfer ini yang panas ya. Panas. Nah, ini Panasnya karena apa? ini sampai dengan sekitar 50 ya stratosfer itu. Ini sampai dengan sekitar 50. Ini stratopause. Suhunya berapa kira-kira? Kemudian di sini mesosfer dulu. Mesosfer. Kemudian nanti ada mesopause dan ini yang termosfer. Ketinggian berapa? Termosfer itu ini bisa sampai dengan ratusan derajat, sampai dengan ratusan. Kalau yang balon cuaca itu kan Nah, sampai ketinggian berapa? galon itu hanya sampai paling tinggi itu di stratosfer. 80 kilo? Di bawah itu biasanya 8 sering meluncurkan balon itu sekitar 30. Tapi ada juga yang bisa sampai dengan 50 km. Itu di Balon itu stratosfer. balonnya dari bahan apa, Pak? Karet. Jadi- Kalau balon dari bahan yang apa ya, yang getas tapi sangat ringan gitu nggak tahu ya. Mungkin nggak Pak bikin suatu balon gitu kan dengan material yang getas yang kaku banget tapi ringan. Mungkin. Jadi ya itu yang sekarang dikembangkan sebagai hubs ya. Sebagai hubs. High altitude platform, high altitude platform ya. Itu di ketinggian di stratosfer. Nah ini kalau balon hanya di sini. Kemudian kalau roket bisa lebih tinggi lagi, bisa di atas ini. Kemudian ini satelit. Nah yang saya sering jadi diskusi juga, ini kenapa di atmosfer ini suhu satelit bisa sampai dengan suhu di termosfer ini katakan sampai dengan 600 kilo. Itu bisa sampai dengan mungkin beberapa ratus ya. 600 km Pak ya Iya. ketinggiannya. Ini beberapa ratus Kelvin, derajat Kelvin. Itu satelit bisa bertahan di sini. Iya. Nah, gini. Kalau kita di bumi, ini ada atmosfer ya. Ada atmosfer. Jadi kalau sinar matahari masuk, itu kemudian ada proses yang disebut sebagai radiasi. Radiasi itu tanpa media. Kemudian ada yang disebut konveksi. Ada konduksi. Jadi kalau ini ada besi, kemudian kena sinar matahari, walaupun sebut saja di sini ditutup oleh dinding, bagian sini yang terpanasi, maka panasnya akan merambat ke sini. Itu konduksi. Nah, sekarang di bagian luar ruangan ini panas, walaupun di sini tidak terkena matahari. Ya. Nah, karena ada udara, maka itu kemudian disebut konveksi. Jadi ada pengaliran udara yang panas akan naik, udara dingin akan masuk. Itu yang menyebabkan. Nah, kemudian radiasi. Radiasi itu tanpa media. Cahaya matahari langsung ke bumi, dari matahari itu tanpa media dia langsung terpancar aja. Nah, di sini di termosfer ini tidak ada udara. Jadi kalau ini satelit, di sini ada sinar matahari, mungkin juga dari bawah, dari panas bumi. Itu kalau dia terus menerus posisinya seperti ini, ya lama-lama meleleh. Tapi di sini ini ada sistem kendali panas. Para pembuat satelit sudah membuat sistem, ada beberapa sistem. Salah satu sistem itu begini. Ini bagian sini yang terpanas. Nah, bagian yang di sini, karena di sini tidak ada udara, ya bagian yang terkena aja yang panas. Bagian yang sebaliknya yang tidak kena panas ya langsung dingin. Jadi panas dari sini itu akan dialirkan ke
bagian yang dingin. Jadi yang sini semula panas akan menjadi dingin karena panasnya ditransfer ke sini. Itu salah satu sistem. Ada lagi sistem-sistem yang lain. Jadi satelit ini memang dijaga temperaturnya. Kalau tidak dia sekedar dilempar begitu saja, ya ini juga ada proses tumbling ya. Kalau sampah antariksa ini, mengapa sampah antariksa di atas tanpa ada sistem pendingin seperti ini masih bertahan? Karena dia tumbling, dia berputar. Bagian sini panas, kemudian dia berputar, dingin lagi, akhirnya terus bertahan. Jadi yang dibayangkan satelit itu tetap pada posisinya sehingga seolah-olah kemudian itu menjadi habis terbakar atau lebur ya, meleleh, tidak. Saya kira itu. Ada lagi yang tanyakan? Sebenarnya sih kalau boleh kita ke samping sedikit gitu Ya, kan. Yang isunya memang flat earth gitu. Ada sih beberapa hal yang ingin saya tanyakan perihal gravitasi gitu. Dan kemungkinan dan kemungkinan bumi datar gitu. Seperti contoh gravitasi yang mau saya tanyakan gini Pak, boleh Pak ya? Ya, silakan. Mumpung ada waktu masih kira-kira sejam lagi. Pak, Silakan. Apa yang gravitasi? udara itu fluida juga Pak ya? Iya, Material seperti air Pak ya? iya. Dan sifatnya cuma beda, satu bisa dimanfaatkan, satu nggak bisa dimanfaatkan. Iya. Itu tahun berapa didaulat sebagai fluida udara? Saya nggak tahu sejarahnya tahun berapanya, tapi itu fluida itu artinya benda yang Medium, saya nggak usah ngomong fluida di medium aja. iya, medium yang bergerak. Karena gini, ketika kita mempelajari terkait dengan gerakan alam semesta, galaksi-galaksi yang isinya ratusan miliar bintang, ketika kita studi keseluruhan large scale universe, alam semesta dalam skala besar, galaksi-galaksi itu dianggap seperti fluida. Itu artinya objek yang bergerak, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut zat alir ya. Didaulatnya nggak tahu Pak tahun berapa. Udara ini kan mungkin zaman dulu dianggap nggak ada gitu kan, dianggap nggak ada gitu, bukan medium gitu, kosong gitu aja. Tapi kan akhirnya didaulat kan, tahunnya nggak tahu Pak ya. Kira-kira Pak Newton memperhitungkan nggak Pak kalau udara itu adalah medium juga? Terkait dengan gravitasi maksudnya. Iya. Sekarang kan Newton, sorry saya dikit, seolah-olah ya kan tuduhannya merubah percepatan tenggelam menjadi percepatan gravitasi. Oke, jatuh, loh, seolah-olah nggak ada medium gitu. Kalau misalnya Newton memperhitungkan medium, apa bedanya dengan percepatan tenggelam Pak? Hanya beda dengan medium. Kalau kita ngomong stop, ya mediumnya juga kalau air dan minyak beda juga gitu. Iya. Ini ya, pertama itu kan sekarang ambil itulah. Nah, kalau tenggelam ya, ini objek ini kan tenggelam. Bahwa gaya yang hukum Archimedes ya, itu akan mengalami gaya ke atas sebesar dengan zat yang dipindahkannya. Jadi kalau ini dengan bijinya yang sama, telur di air garam, dia akan melayang karena kira-kira bijinya hampir sama. Nah, tapi objek di udara, objek di udara itu seperti apa? Sering jadi pertanyaan, ini seperti besi dengan kapas. Ya. Mana yang dulu yang jatuh? Ya. Dengan masa yang sama, Pak. Masanya sama, 1 kilogram. Mungkin ini percobaannya Brian Cox Pak ya. Ya, nggak tahu siapa orang. Tapi gini, nah sekarang ambilnya jangan di udara terbuka, ambil di satu vakum, tabung yang vakum. Karena kalau di udara terbuka, ini walaupun kecil, dia akan mengalami hambatan. Kalau satelit itu yang atmospheric drag itu walaupun tipis terasa sekali. Ya ini pun kalau tinggi dia akan terasa. Nah, ini sesungguhnya itu
Karena ada gravitasi, gravitasi itu tidak mempengaruhi ini kapas, ini besi, yang penting dia 1 kilogram. Jadi jadi gaya gravitasi itu adalah suatu konstanta kali massa pertama kali massa kedua dibagi dengan kuadrat jaraknya. Jadi, nah, yang disebut sebagai gravitasi tersebut atau ini sama dengan M kali G. Jadi kalau ini bendanya, kemudian ini massa bumi disimbolkan dengan ini atau bumi aja sini. G itu bisa diganti A juga Pak ya? Iya. A bisa dibagi V bagi T Pak ya? Iya. Kalau G ini percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi. Nah ini setelah dihitung sekitar 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau percepatan tenggelam berapa Pak? Sama. Jadi nggak ada bedanya percepatan tenggelam dengan percepatan gravitasi. Tidak ada. Jadi problemnya karena tenggelam itu dia akan mengalami gaya hambat dari fluida ini. Kalau tenggelam dia bergantung pada fluida karena dia ada